menyamaratakan semua driver, no. Iya. Jadi balik lagi sih kalau itu menurut gua gini, Po. Mau dia penumpang, mau dia driver, kayaknya ini ada di poin yang lu sampein juga di video itu kan. Ya balik lagi sih, maksudnya individu masing-masing. Iya. Itu penumpang atau supir sama aja, ada yang baik, ada yang rese gitu kan. Iya, lu bayangin lah. Nggak bisa disamaratain, nggak Lu bisa. jemput sampai 1,5 jam. Gua 15 menit gua jabanin ada yang mau nunggu, tapi keselnya apa? Kadang-kadang udah mau deket, udah deal. Cancel. Makanya. Itu yang gua keselin. Gua mau kok jemput, nggak apa-apa. Kita mau aja jemput. Ya mohon maaf, gua ini driver yang pemakan semua argo. Semua gua ambil. Mau lu argo pendek pun gua main. Betul. Gua ambil. Harga lu cuma 14.000, ayo. Bukan anak sortiran dia. Gua bukan model anak sortir. Dari dulu, dari pertama awal gua nge-Grab ya. Karena ya gua tujuannya memang gua kerja kok. Gitu. Ya mohon maaf ya. Driver kan beda-beda. Ada yang memang anak sortir, ada yang memang ya kayak gue pemakan semua argo, ya kan? Beda-beda. Kalau gue nyebutnya anak performa. Oh, anak performa, iya. Kayak abang gue. Kalau gue sih udah mulai terkontaminasi sortir jadi. Kalau abang kandung gue tuh masih. Oh, yang performa. Kemarin lo bilang abang lo itu. Iya. Gitu. Ya yang entah kenapa, karena gue seneng aja kan. Dan kenapa gue seneng argo receh? Karena dari argo receh muncul orderan panjang. Iya. Karena biasanya itu ikan kecil dulu, di belakangnya paus tuh. Dan lu tahu nggak, gue pernah dapat paus, ya kan? Akhirnya sampai dapat offline-an. Sebenarnya sih nggak boleh ya, ini boleh nggak sih? Kayaknya boleh-boleh aja deh. Jadi kita ngumpul nih online, kayak gini lagi ngumpul kita kan, nyalain aplikasi dong. Dulu kan mental-mentalnya nggak jauh. Kalau di kesini nggak masuk, ke dia. Kalau dulu kan begitu. Nah, anak-anak ditolak tuh harga receh, masuk ke gue. Nah ini mak punya lu kan, gue suruh mak, katanya mak punya lu nih mak, makanan lu. Bayangin dari Cempaka Putih ke Kelapa Gading doang, cuman 20.000. Iya, gue antar, udah malam jam 8:30 lah. Gue antar di mobil ngobrol. Bu, sebenarnya gini ya, tapi kalau ibu mau ya mohon maaf ya, katanya. Kenapa pak? Laki? Saya ini takut nggak dapat kereta kalau pulang malam, rumah saya di Bogor. Ibu mau nganterin saya ke Bogor, tapi ini ke rumah bos saya dulu nganterin dokumen karena dia mau berangkat ke Singapura subuh. Malam ini saya harus kerja sampai dokumen ini kelar baru dibawa dia ke Singapura. Oh jadi gimana saya? Ini aja, gini kita kan nganterin dulu nih ke rumah bos saya, nanti ke Bogornya ibu mau nggak nganterin saya? Saya bayar bu tetap. Gue bilang, lumayan dong nih. Jakarta Bogor mana? Kagak ada potongan. Hati gue nih kalau ada yang lihat. Jangan ditiru by the way. By the way jangan ditiru. Kalau nggak punya skill untuk analisa ini aman apa enggak, jangan ditiru. Jangan ditiru. Takutnya dibegal. Gue ini dong dari Kelapa Gading ke Bogor. Ternyata Bogornya dia itu Bogor pinggiran. Lo tau harganya berapa? 300 lebih. Oke, gue bawa di luar tol. Sampai sana benar masuk perumahan. Dia ini belum nikah, ditungguin sama mamanya. Oh, so sweet banget kan. Sampai mamanya dia cerita gini, bu muter di rumah saya aja, muter balik. Oh iya, gue muter balik. Ibunya bilang, bu makasih banyak ya udah anterin anak saya. Oh iya, lu tau nggak gue dikepelin berapa? 450.000. Bayangin, dari argo 20.000 yang dibuang sama anak-anak, gue dapat 450.000. Gue pulang, besoknya gue ceritain. Lu tau anak-anak bilang apa? Taunya gitu tadi gua nih ngambil rezeki siapa yang tahu. Iya benar. Iya, makanya kenapa gue pemakan semua argo ya karena itu. Tapi memang benar sih kejadian begitu. Itu orang sampai bilang makasih ya bu dianterin. Harganya 300 ya kalau sama tol dihitung-hitung 300 sekitar 370-an. Dia ngasih 450.000. Lumayan ya. Gua bukan lumayan. Offline loh, nggak ada potongan. Nggak ada potongan. Tapi sekali lagi jangan ditiru. Jangan ditiru. Kalau belum punya pengalaman, nggak bisa analisa ini orangnya aman apa bener apa enggak tujuannya. Jemputnya di mana, nganternya kemana. Kita udah jangan harus macam-macam. main. Ya itu gue bilang feeling juga. Feelingnya main.
skill feeling tuh main. Apalagi malam. Apalagi malamnya itu. Jangan Itu tidur. sekitar jam 8 setengah 9-an lah ya. Bilang cukup malam. Kalau siang amit-amit ya. Seandainya kita mau dibegal kan bisa teriak gitu Iya. kan. Nah, kalau Tapi, malam gimana? Kalau malam lo mau ngapain? Hati-hati juga sih. Sebenarnya gue nggak menyarankan untuk melakukan hal ini. Betul, karena merugikan aplikator Karena juga. Kena lagi dong gue. Enggak lah, kan kita nggak mau memberikan contoh. Iya, gue nggak memberikan. Iya. Pengalaman aja. Kan itu kan bukan kayak kita lagi jalan online terus kita nawarin offline. Oh, enggak. Bukan, Enggak. tapi dia minta tolong. Minta tolong tuh diantarkan. Gue pernah ngalamin itu, Mpo. Jadi Iya. waktu kejadian si DJ itu, Oh, yang DJ juga. dia ngertiin gue dan itu nangis, gue bener-bener nangis gitu kan. Iya. Sejadi-jadinya gue nangis, Mpo. Cuma yang gue masukin ke konten nggak semuanya bener sampai gitu, Iya. enggak. Jadi gue bener-bener terharu tuh ya. Gue dapat itu lagi anyep gitu kan. Gue dapat order dan itu gue belum sortir. Oh. Jadi gue nggak ngarepin bakal dapat argus sebesar itu. Sebesar itu ya. Gitu kan. Itu cuma 100 berapa, Mpok? Dari apartemen dia ke klub. Gitu kan, tempat dia manggung. Tempat dia mau kerja. Dan lu tahu di perjalanan baru juga masuk di mobil, kami jalan dari pintu keluarnya apartemen, dia udah ngomong. Oh. Awalnya dia manggil gue bapak. Mungkin karena muka gue boros kali ya. Pak, nanti kalau misalnya pulangnya nggak ada orderan, tunggu saya aja, katanya gitu. Sampai selesai dia. Ya gue kan orangnya positive thinking ya. Oh iya benar. Awalnya kan, oh ya udah gitu, saya tungguin gitu. Kalau misalnya nggak dapat orderan kak, gue gituin. Iya nggak apa-apa, nanti tukar nomor HP aja, katanya gitu. Udah bener, gue simpan nomor HP-nya dia dapat nomor HP gue, udah, gue ngerasa aman dong, gitu kan. Terus gue tungguin sambil makan warteg, main game, kagak ada orderan masuk. Bener-bener nggak ada. Nggak ada. Sedangkan pada saat itu lagi anyep, pasca Natal, sebelum Natal kalau nggak salah deh. Pokoknya lagi anyep pokoknya, akun gua gitu kan. Nggak ada harapan pulang. Kalau gue pulang gue matas berarti kan. Iya. Boncos di bensin. Percuma gue dapat 100 ribuan ini gitu Buat kan. bang bensin 50.000 dapat HP dong. Dapat Iya, HP benar, iya, gitu benar. kan. Sedangkan biaya hidup Ya, iyalah. tetap bunyi gitu. Gue butuh duit, Cimeng-cimeng iya aja, kan. iya. Ya kita tahu lah gitu kan, orang yang udah tinggal dan bertanggung jawab atas rumah gitu kan. Iya benar. Kayak gitu kan gue mikir dong, nggak mungkin gue pulang gitu kan. Sampai akhirnya dia ngabarin gue lagi. Itu ada kali 4 jam. Gue nungguin di BSD. Gue bukan nungguin dia, Po. Gue nungguin orderan pulang. Iya. Dia WhatsApp gue, telepon abis itu kan. Jadi WhatsApp itu kalau nggak salah gue lagi main game. Saking gabutnya akun gue gagu. Nggak bunyi ya. Gue main game gitu kan, Mobile Legend. Tiba-tiba telepon masuk. Gue lihat, hah? DJ yang tadi gue save kan. Gue angkat dong. Kak, udah kelar. Di situ langsung gue keluar dari gamenya, gue balik ke klubnya dia, gue anterin dia ke rumah. Normalnya itu kan 100 sekian. Harganya. Dibayar kan sama dia, perginya itu 200. Pulangnya juga 100 sekian. Menurut gua, logika gua, dia udah kasih tip di awal, harusnya udah dong. Jadi 100 sekian doang gitu kan. Karena logikanya kita kan, lu kan udah nggak dapat potongan. Iya. Gitu kan? Lu nggak dapat potongan nih. Ternyata gua diteprokin duit 200.000 lagi, Po. Di situ gua langsung nangis dong pas gua udah turunin dia, gua hitung duit gua. Anjir, 400.000. Lagi gagu tuh akun gua. Tiba-tiba 400.000 kan. Langsung seneng. Udah gitu apartemen dia sama rumah gua jaraknya cuma 7 kilo. Ngesot. Ngesot. Iya, gua ngerasa kayak oh my god. Iya kan, makanya gua bilang Semua yang nggak terduga bisa terjadi. yes. Kita nggak pernah tahu di depan selangkah apa yang akan terjadi. Dan lu tahu surprise-nya apa lagi, Mpok? Besoknya dia ngabarin gua lagi. Lagi. Dan itu udah jadi offline. Jadi sekali lagi gue bukan ngerebut pelanggannya aplikator ya, enggak ya. Jadi memang dianya yang minta gitu kan. Karena gini, mereka kalau udah nyaman. Nah, itu dia. Satu,
lu Dan sampai bikin penumpang lu. Jangan kan gitu ya, mohon maaf nih, gue nggak ngomong nggak ngerebut juga. Tapi mereka bilang, Bu boleh minta nomor telepon. Saya kalau kemana-mana, saya boleh nggak telepon ibu? Itu iya udah, boleh, silakan. itu udah kuncinya udah, Iya, kalau kan? udah tukeran nomor HP. Kalau udah tukeran nomor HP ya kita mau ngomong HP dong, bener nggak? Orang dianya udah ngerasa nyaman. Betul. Pelanggan gue kebanyakan perempuan. Dia jadi pulang kerja. Kayaknya sama dah. Enggak, karena gini, mereka kadang-kadang gini pulang kerja suka tidur. Iya, makanya karena kan kalau kita lihat nih, Po, perempuan kan inginnya aman, nyaman. Dan mereka sudah nyaman. Ya, maksudnya kita juga kadang mereka penumpang gue yang ngerasa nyaman tuh ya perempuan-perempuan. Kan pulang kerja bisa tiduran, bisa istirahat gitu. Dengan nyaman dan sampai tujuan. Ya, kurang lebihnya sama sih, Po. Lu drivernya perempuan. Mereka yang ngerasa nyamannya perempuan itu kan. Nah, kebetulan nih gua laki-laki. Offline-an gua perempuan. Tapi karena itu dia ngerasa aman. Iya, nyaman dan mereka udah ngerasa safety lah gua sama si driver ini. Lu bayangin ya, bukan ini sekali lagi bukan membahas keburukan atau aib ya. Betul. Jadi contohnya kalau misalnya anak malam tuh, Po, kondisinya udah itu. Kadang-kadang mereka suka mabok, suka apa. Nah itu gue bisa pastiin aman dan dia udah ngerasain. Jadi makanya dari pertama ketemu sampai sekarang, kalau misalnya ada kebutuhan di dalam Jakarta ini, Jabodetabek bahkan sampai Bogor gitu kan, pasti dia kontak gue. Ya karena dia ngerasain gue aman nih, aman. Walaupun ya mohon maaf ya kalau gue setengah teler setengah mabok ya gue aman. Iya gitu, karena dia percaya. Jadi pernah tuh ada salah satu kejadian, netizen atau penonton konten gua komen, udah sama aku aja katanya gitu. Sama ada juga yang komen, udah kalau Bang Gemoy udah nggak sanggup sama aku aja. Sedangkan setiap konten yang gua posting kalau ada dia pasti gua tag dia, masuk ke dia, gitu kan. Komennya pun masuk ke dia, gitu kan. Di situ dia bahas di satu ketika di mobil sama ini soal kenyamanan, Kak. Iya, betul. Ngerasa aman. Ngerasa nyaman, ngerasa aman. Iya. Hari pertama yang gue cerita tadi itu 400.000. Besoknya dia order gue, tau nggak bayar berapa? 680. Anjir. Kok bisa segede itu? Nggak ngerti gue. Gila, itu orang kalau dengar. Orang akan royal ketika lu memberikan pelayanan terbaik lo. Dan gue ngerasain itu. Royal dan loyal, karena dia udah nggak berganti lagi gitu. Dia udah nggak mau yang lain. Lu mau lu lama jemput gue, udah gue tungguin. Iya. Gue mau nyari yang lain. Bener, langganan gue juga gitu. Lu bayangin ya, dia udah nunggu di bandara sampai 2 jam. Gue bilang macet ini, lagian baru ngabarin. Gue bilang gitu kan. Udah pokoknya jemput Mbak katanya. Saya nungguin dah mau datang. Saya udah nungguin aja katanya. Anjing nungguin dia. Gue jemput doang nih, dibayar GoPay. Jemput doang. Biasanya kalau jemput gue kasih, pas kalau jemput mah 300 aja nggak apa-apa, gue bilang gitu ya. Kadang kalau di langganan kita nggak enak matokin harga. Bener nggak? Bener. Cuman kalau gue jemput memang gue patokin 300. Dan sama beliau itu gue nggak pernah matokin harga. Dan dia masih sering bilang kayak gini, Mpok. Kurang nggak? Bukan. Jadi dia sering patokan dari Argo kan. Tapi dalam hati gue, ngapain itu masih disebut? Aduh, nanti dia nonton. Ngapain masih disebut Argonya kalau lu bayarnya lebih? Ngerti gak lu? Ininya segini ya. Dia bilang, dia sering gitu kan. Kak, ini di Argo tadi sekian, berangkatnya pulangnya sekian. Tetap aja yang ditransfer tuh berkali lipat. Iya. Maksudnya, ya ngapain? Udah gue percaya lu karena sama, gue juga begitu. Gue percaya lu. Pokoknya gue setiap langganan gue turun. Nih dibayar. Hitung dulu Mbak, nggak usah udah turun gue gituin. Gue nggak pernah melihat. Karena gue tahu pelanggan gue seperti apa. Iya benar. Dan mereka orang-orang yang royal karena pelayanan. Betul. Mereka bilang kok dijemput gue, bawa kendaraannya gue, dia ngerasa nyaman. Gue nggak ugal-ugalan, mobil nggak bau. Gue nyaman Mbak katanya. Oh ya udah. Kadang tidur. Tinggal gue bangunin. Gue kalau nggak bangunin yang laki ya, pakai HP. Gue giniin. Udah nyampe. Kok pakai HP? Ya gue nggak mau bersentuhan. Oh. Kan laki.
Iya. Kalau perempuan gue elus begini, mbak. Tapi kalau laki gue goyangin tapi pakai HP. Gue pernah lagi kayak gitu tapi ibu-ibu. Nah. Gue nggak berani nyentuh. Kalau lu Iya. mungkin Kalau gue nyentuh pasti kalau di dalam enggak, maksudnya lu nyentuh juga pakai HP kan. Iya, Cuma di dalam mindset gue kalau laki-laki bangunin perempuan tuh takutnya perempuannya kaget teriak. Di dalam mindset gue, gitu kan. Jadi lu tahu caranya gue gimana? Padahal itu dia berangkat kerja loh. Sampai di kantor dia tuh jam 6:30 kalau nggak salah ya. Gue ngerem, gue puter lagu, terus gue gedein, kecilin, turunin kaca, naikin kaca, sampai akhirnya berisik, baru dibangun. Terus dia bilang, aduh maaf mas, udah nyampe dari tadi ya? Iya. Dan ternyata bos. Gile. Dan mereka senang apalagi kalau yang lu bilang kayak bos-bos gitu ya, malah seneng. Dan gue itu argonya dilebihin. Itu aplikasi yang dari Rusia. Gue bingung ini, Pok. Kalau misalnya lu mau bayar lebih, kenapa lu nggak sekalian aplikasi yang itu hijau, yang dua itu? Kan harganya beda kan? Kenapa lu harus pakai aplikasi Rusia? Gitu kan? Lah ini argo lu murah, tapi lu bayarin ke gua, akhirnya dilebihin jadi setara argonya. Argonya sama yang aplikasi sebelah. Waduh, gua makasih banget nih gitu kan. Ya itu ada aja pokoknya penumpang. Penumpang itu apa ya? Dibilang royal tuh banyak sebenarnya. Asal yang penting nomor satu pelayanan kita. Nah itu, jadi ini akhirnya relate ya sama yang kita bahas tadi, Mpok. Aduh, ini semoga bisa membuka pikiran teman-teman driver online ya. Bahwa kalau lu lagi ngadepin penumpang yang random, yang attitude-nya kurang baik, sabar aja. Kita nggak pernah tahu nih, ternyata abis ini dia mau order apa atau enggak, dia mau ngasih tip berapa. Kita nggak pernah tahu gitu kan. Ikutin aja. Yang penting ramah. Nomor satu lu tetap ramah. Mau lu serungkat apapun hidup lu gitu. Iya, tetap lu harus bener, ramah. kita harus tinggalin masalah keluarga kita di rumah. Iya benar. Ketika kita jalan kita kerja, betul gitu kan. Karena gue pernah dapat curhatan dari penumpang, apa namanya, dan dari ini ya komentar-komentar netizen, dibilang katanya pernah tuh dapat dapat supir, mukanya ditekuk 8 katanya. Berarti dari rumah lagi rungkat biasanya. Itu dia. Gue jelasin waktu itu kalau ke penumpang gue ya, dia kan nanya, Mas, kok Mas bisa friendly sih katanya gitu. Aku sering loh dapat supir bapak-bapak itu mukanya jutek katanya gitu. Banyak. Udah dipancing sekali ngobrol, 2 kali ngobrol, 3 kali ngobrol malah judes. Banyak yang begitu. Karena apa? Mungkin yang dulu ada masalah di rumah. Itu dia. Lu bawa sampai kerja. Sedangkan kerja lu mohon maaf berhubungan sama pelayanan. Tolong dimengerti. Iya, lu harus ya dia naik selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sama ingat lagi, kita tuh bawa bendera, bawa aplikasi, kita kan mitra nih. Jadi kita bawa penumpangnya mereka, penumpangnya aplikasi. Apapun aplikasi lu, mau dari manapun, tetap lu harus memberikan pelayanan terbaik dengan aplikasi yang lu bawa. Betul. Iya. Jadi apa ya? Kita bukan ngangkat si aplikasi ya ini ya. Iya. Kita kan nggak nyebut. Kita nggak menyebut. Cuman siapapun, kalau ya Anda bekerja di segi pelayanan, betul. Ya tolong berikan pelayanan yang terbaik. Iya betul. Iya kan? Karena apalagi ini kayak model gue ini hanya driver dan hanya kerjanya itu. Betul. Lu mau dari mana lagi? Betul. Gitu. Jadi kasarnya nggak usah banyak tingkah dah. Lu udah pelayanan ya udah. Lu kan melayani. Betul. Oke, ini kita udah ngobrol 1 jam kayaknya. Makasih banyak loh Mpok Lydia. Semoga selalu diberikan keselamatan. Semua buat yang lain, buat teman-teman juga semangat dimanapun berada ya. Bukan mau menyombongkan diri atau apa, tapi marilah di samping-samping kita nih banyak teman-teman, banyak juga masyarakat yang lu jangan tutup mata loh ya. Sambil lu ngebeat, sambil lu apa, ayo dilihat lagi, lu ke samping-sampingnya dilihat lagi ada apa ayo gitu. Dan bukan hanya ke manusia, ke sesama makhluk hidup. Iya, yang gue bilang tadi kucing. Iya. Apapun itu sih kalau gue anjing. Iya, apapun yang sekiranya lu ya itu balik lagi hati. Kalau hati lu memang terpanggil untuk itu ya. Ya semoga sih maksudnya penonton kita nanti ini bisa jadi inspirasi, bisa menginspirasi gitu.
Jadi bisa ngetuk mereka gitu yang tadinya kaku, beku. Bener, gue Jadi kayak nok. ini tuh kan jarang gue tuh jarang bercerita gini nih, sampai kayak lu mau bikin konten soal pengalaman gue jarang membagikan dengan orang banyak, karena ya buat gue ya udah saat kita lagi ngobrol aja, kita lagi ngumpul lagi apa baru gue cerita gitu. Itu dia. Jadi sekali lagi ya, konten ini ada karena gue denger obrolan waktu itu kan. Dulu kita pernah ketemu ya. Wah, ternyata ini inspiratif banget gitu kan. Maksudnya bukannya gue kepedean atau kegeeran ya, Pok. Betul. Tapi menurut gue pribadi, gue pun sudah berusaha menjadi orang baik. Yes. Ramah, terus peduli ke sesama gitu kan. Tapi bagi gue kayak masih banyak gitu loh orang-orang yang harus diketuk pintunya, pintu hatinya gitu kan. Dan gue ngerasa kayak gue kayaknya harus angkat kisah lu deh buat kayak jadi contoh juga kan. Gitu, ayo kita jadi orang baik gitu kan. Ya sebenarnya bukan cuma gue, banyak lah. Nah iya. Mungkin orang-orang seperti gue banyak. Cuma nggak terekspos, makanya gue pengen angkat ya. Biar ngetuk gitu loh. Udah ayo kita turunin ego. Sabar dikit. Bener. Ya sabar lah. Gue ya itulah pokoknya intinya. Gue selalu berpatokan bahwa apa yang lu buat, apa yang lu tabur akan lu tuai. Ya, selama lu menanam kebaikan, who knows, kita nggak tahu kedepannya kan seperti dan apa. itu nular Banget. Satu, nular. Kedua, ketika kita sering pupuk, kita akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Benar. Jadi lu kapan mau gerebek mobil gue? Baterai gue udah setengah. Dia mau ngegerebek mobil gue nih ya. Dari kemarin ngejar gue, bukan ngejar apa lo ya. Dia mau gerebek isi. Iya, gue penasaran. Gue penasaran kok. Mobil lu jadi, karena waktu itu ya kita lu live, gue keluarin semua isi mobil gue. Nih gue punya tali sling, nih gue punya ini. Gila, itu mobil lu mobil apa ya? Jadi guys, mobil gue itu kan mobil 5-seater ya, 2 baris, 5 kursi gitu kan. Kecil gitu kan. Cuma isinya ada lumayan lah, kayak baju ganti, sabun, sampo, sikat gigi dan lain-lain gitu kan. Pas dia nunjukin mobil dia itu kan 7-seater, 3 baris. Ditunjukin buset, ada ini, ada itu, ada buat narik mobil, ada jumper. Nih perempuan ngalah-ngalahin gua yang jadi laki gitu kan. Gila sih. Nanti gua bikin di konten terpisah karena ini baterai gua udah di atas 50%, jadi enggak, udah bisa justru. Udah bisa. Udah bisa ngerekam di tempat lu. Tahu nanti lah. Kita lo lihat isi mobil gue, ada apa aja guys di dalam mobil. Si Lydia. Tapi patut dicontoh sih. Jangan lo tiru, sebenarnya ada banyak. Patut dicontoh dong, karena ada jumper, ada sling dan lain-lain. Iya, itu. Lu bayangin kalau setiap orang mempersiapkan hal itu, terus orang mogok sambil nungguin lama loh. Iya. Kalau misalnya dia laporan itu, contoh, ini kejadian nyata Empok. Dulu sebelum gue punya mobil ini, gue tuh nyewa, tapi nggak di tempat lu, gitu kan. Gue nyewa di sebelah. Oh iya tahu. Nah, gue nggak tahu nih di tempat lu tuh ada pencetan emergency nggak? Kalau di tempat gue ada. Dulu ada. Lu tahu gue pencet sampai 2 jam nggak datang pertolongannya. Padahal itu masih dekat daerah mereka. Masih Jakarta loh. Gila. Lu tahu yang nolongin gue siapa? Driver online. Itu gue kecelakaan, gue panik kan. Gue kalau inget kisah itu nangis gue. Itu yang sampai sempat viral, gue gara-gara bakar baju. Itu awalnya dari situ. Jadi nggak ada yang nolong sama sekali kok. Gue udah pencet emergency, tombol emergency yang di mobil yang nanti nyambung ke GPS dan lain-lain. Langsung itu. Kagak dikirim, pas gue telepon ternyata bangun tidur. Halo. Dan akhirnya untung gue ketemu orang baik gitu kan, yang kayak Lydia ini, yang sigap, kayaknya bawa apa-apa kemana-mana. Tapi gue bingungnya mobil dia tuh kayak gini, mobil kecil. Cuma gue lupa antara Yaris atau enggak Nissan March gitu kan. Kayaknya anak-anak. Nah ternyata dia bawa perlengkapan gitu kan. Dibantulah gua gitu kan. Itu mobil udah ringsek po. Akhirnya udah dibantu sampai bisa nyala dulu. Bannya juga kami ganti dulu, pinggirin. Wah itu gua makasih banget sih. Jadi ternyata emang kita bener-bener definisi manusia ya. Iya. Makhluk yang sosial, saling butuh.
Jadi ya udah, semoga ini menjadi inspirasi biar kita lebih peka lagi. Emang harus lu di jalan, lu bekerja, lu di jalan, lu akan ketemu banyak orang dan lu nggak akan nyangka apa yang akan terjadi. Betul. Jadi kasarnya ya, kalau gue ya gue prepare aja. Ya. Apa yang ada di ya pokoknya gini, kayak gini, tali sling, jumper itu udah nomor 1. Lu narik mobil orang, kalau nggak pakai tali sling nggak bisa. Lu mau nolongin orang mobil mati, nggak bisa kalau nggak pakai jumper. Banyak pertolongan pertama yang paling tidak kita mendampingi. Betul. Dan kayak gue yang mohon maaf, gue masuk di satu komunitas yang gue cerita tadi. Gue di URC LK, unit reaksi cepat lintas komunitas. Di situ bekerja tanpa embel-embel dana apapun. Lu matas apa bensin segala macam lu bayar sendiri. Tanggung sendiri. Iya. Tapi nggak pernah lu mohon maaf ya anak-anak yang merasa ini berbuat baik itu ayo lo berbuat baik itu. Dari itu gue belajar, dari di situ banyak anak-anak yang melakukan segala sesuatunya tanpa pamrih. Gila, keren sih. Sampai mobil kejeblos nih ya. Masuk jurang kemarin tuh yang di puncak. Ditarik rame-rame. Lu mau aduh. Itu enggak apa ya. Kita udah kayak gini. Lu habis nolongin seseorang nih. Udah plong rasanya. Iya. Gue ngerasa ya udah kelar kerjaan. Maksudnya tugas gue udah kelar. Lu udah aman kan? Udah, ya udah. Kadang mereka kan Mbak suka ngasih nih, gak usah. Yang penting lu udah selamat, lu udah aman, udah. Ya nggak sih, apalagi kalau orang habis kena musibah gitu kan. Terus orang lagi dalam duka. Iya. Kita nggak bisa nerima duit itu, iya nggak sih? Nggak bisa. Kayaknya lu yang butuh deh gitu kan. Iya. Gua bantu sebisa gua. Kalau lu mau bayar gua nggak usah. Makanya gue bilang bukannya gue sombong, nggak mau terima. Iya, bukannya kita sombong. Tapi kayaknya lu lebih butuh dari gua. Lu lagi butuh, setidaknya gitu kan. Lu lagi butuh daripada gua. Oh. Itu intinya itu. Iya. Lu lebih butuh dari gue karena lu lagi ada musibah. Mau lu kayak apa yang latar belakang lu, tapi kondisinya sekarang ini lu lagi butuh nih. Lu habis mohon maaf misalkan kecelakaan. Iya. Atau apa? Iya kan? Ya sampai ke contoh kayak tadi ya, meninggal gitu kan. Bener. Ya lu butuh gitu kan buat buat untuk keluarga acara. Lu. Iya. Buat nantinya. Pemakaman dan lain-lain. Iya. Gue kayak kemarin gue mendampingi salah satu dari driver online. Istrinya bingung. Gue dampingin untuk mendapatkan santunan di salah satu aplikasi. Aplikasi hijau terbesar. Gue mendampingi, akhirnya dia begini, emang ada mbak santunan dari ada. Itu yang komen di VT gue kesel banget. Itu ada kenapa orang yang nggak tahu ternyata itu tuh ada. Emang, jadi gue tuh udah pernah bahas sama orang kantor ijo gitu kan, si Adnan. Kalau namanya gue sebut aja, si Adnan, Bang Adit gitu kan. Ada soal santunan itu. Jadi ya prosesnya gini. Nggak lewat dari 14 hari setelah meninggal beliau langsung ngurus, bawa surat kematian, santunannya langsung kok ditransfer ke istri. Iya. Cuma masalahnya orang-orang kayak kita itu bodoh amatan. Ya. Terus akhirnya ujung-ujungnya ngeluh. Ini masa nggak? Lu nggak menyelesaikan masalah, bro. Nggak ngasih santunan. Ada loh. Ada, makanya di situ. Ya mungkin orang-orang kita malas baca, malas cari tahu. Kalau gue pribadi, karena gue googling, karena kemarin tuh sempat kasus marak begal, kasus begal, gue cari tahu kan, ternyata ada. Kalau misalnya kita nggak gendong-menggendong, gitu kan, benar-benar online kita jalanin, itu ada. Benar-benar online. Dan gini, ini teman yang kemarin gue dampingin untuk mendapatkan santunan istrinya, itu nggak lagi online, di rumah. Paginya online, siangnya jatuh, 2 hari, masuk rumah sakit, baru lewat. Gue bilang sama istri, gue datengin ke rumahnya, kita ngasih santunan. Gue bilang, kan
ini ada loh dari aplikasi dari pihak ini. Nggak usah sebut. Masa bisa sih kata dia enak gitu. aja dipromosiin. Katanya enggak, masa bisa sih katanya. Iya. Gue bilang bisa, diserahin surat kematian apa segala macam, kirim, cair. Tapi aplikasinya mati ya, dengan orangnya juga udah nggak ada. Iya. Iya. Ya kita bukan promosiin dia, tapi ada di sebenarnya. semua, iya. Semua. Ada. Kayak gitu tuh. Kalau yang kemarin komen-komen itu mungkin kalian pembekalannya nggak dengerin baik-baik kali. Betul, terkadang gini nggak mau cari tahu, hanya dengar kanan udah kiri. bodoh amat, dengernya katanya, Iya. nggak Betul. pernah mau cari tahu, malas pernah baca, cari, udah. ya. Ntar ujung-ujungnya apa, nyala-nyalain, Yang si inilah fitnah, begini, ngejatoin. ya. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Udahlah, nanti makin dibahas makin kacau nanti Oke, sekali lagi terima kasih banyak buat Mpok Lydia. Sama-sama. Semoga selalu diberikan keselamatan, kesehatan, dan apa ya, bahasa Indonesia istiqomah ya. Pokoknya selalu istiqomah lah menjadi orang baik. Selalulah menjadi orang baik gitu. Selalu harus berbuat baik. Gue juga bukan orang baik, tapi gue berusaha. Iya, kita harus berusaha menjadi orang baik gitu kan. Karena yang menilai kita baik apa enggak bukan kita sendiri. Ya. Nah, karena gue ngelihat dia ini, gue udah beberapa kali ketemu gitu kan, terus beberapa kali ngobrol lewat online gitu kan. Ya gue akhirnya bisa menilai bahwa ini orang emang orang baik gitu kan. Dan terima kasih. Dan kisah-kisahnya tuh inspiratif gitu kan, bisa menginspirasi. Makanya pengen gue kontenin, semoga bisa mengetuk hati-hati orang lain. Iya, semoga buat teman-teman lain yang online sehat terus. Jangan lupa, pokoknya jangan pernah untuk menyerah akan berbuat baik. Ya. Karena dari situlah kita akan mendapat, ya itulah membuka jalan untuk kemana-mana. Betul. Ya. Akan dipermudah jalannya. Karena kita tabur tuai, bro. Kita baik ke si ini, alam semesta dan Tuhan nggak tidur, bro. Apa yang lu tahu ya, intinya gue, apa yang lu tabur itu yang akan lu tuai, itu aja. Kalau gue kayak gitu. Jadi kalau ketemu di jalan sama gue, senggol aja kopi. Senggol mobilnya. Jangan senggol mobilnya ya. Nanti ntar aja. Gak usah gue kasih tahu plat gue ya nanti. Jangan. Lu kontenin lu boleh, nggak apa-apa soal mobil gue. Jangan, kemarin tuh gue ketahuan nomor gue, ada yang iseng report ke kantor. Terus di suspend gara-gara pelangi. Saya begitu ya. Ya nggak apa-apa, ya mungkin kaca mobil kan kelihatan nih. Pokoknya kalau lu lihat cewek Manado yang cantik, yang kinclong gitu kan, yang semok gitu, suaranya serak-serak basah gitu kan. Banjir. Tanya aja, ini Mpok Lydia bukan? Kalau bener, udah, ajak ngopi. Ajak ngopi ya guys. Oke, thank you Mpok. Siap. Nanti kita konten lagi ya, karena kisahnya terlalu banyak. Lu nggak muat di satu konten. Lu mau ngegerebek mobil gue, mau diacak-acak mobil gue. Aduh. Oke guys, kita lanjut ya keluar. Soalnya teman-teman di luar ini ada banyak, ada 500-an orang. Yes, benar. Lagi kopdar. Gue izin bentar. Sorry bang, ganggu, pamit ya. Oh iya, hati-hati. Ini juga gue udah mau keluar. Ya. Siap. Nih, salah satunya nih. Pamit. Pamit. Hati-hati ya. Yaudah, yuk kita gerebek mobilnya. Nanti digerebek mobil gue ya. Thank you, Mbok.